bertemu lagi dengan Miss Poppy pada pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 10. Pada video ini kita akan belajar mengenai teks anekdot. Sebelumnya Miss akan memberikan beberapa contoh tentang teks anekdot. Di sini ada gambar pertama tentang 3 orang tokoh dengan tulisan yang berbeda-beda. Contoh berikutnya tentang gambar juga dengan tulisan berbeda-beda. Jadi 2 gambar ini merupakan sindiran atau kritikan terhadap sesuatu. Sedangkan contoh berikutnya itu dalam bentuk cerita antara seorang pengemis tua yang sedang meminta-minta pada seorang anak muda. Itu 3 contoh tadi merupakan contoh dari teks anekdot atau contoh dari anekdot. Lalu apa sih itu anekdot? Mari kita pelajari bersama. Anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena sifatnya yang lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang-orang penting yang terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Pada pengertian anekdot, Miss memberikan poin-poin penting yang berwarna merah. Jadi, teks anekdot adalah cerita singkat, menarik, sifatnya lucu dan mengesankan, tokohnya orang penting atau terkenal, dan kejadian yang sebenarnya. Tetapi banyak juga teks anekdot itu didasari dari cerita rekaan dan partisipan di dalamnya pun tidak harus orang penting. Seperti contoh yang terakhir itu tentang seorang pengemis dengan anak muda. Lalu, fungsi dari teks anekdot itu menyampaikan kritik tetapi tidak dengan cara kasar dan menyakiti, serta mampu membangkitkan tawa bagi pembacanya. Ciri-ciri teks anekdot yang pertama merupakan cerita atau narasi singkat. Di dalamnya ada tokoh, alur, dan latar. Tokohnya itu harus faktual, alurnya adalah rangkaian peristiwa yang benar-benar terjadi, dan latarnya adalah latar berupa tempat, waktu, dan suasana yang mendasari cerita tersebut. Ciri yang kedua yaitu berbentuk lelucon atau mengandung kritik yang dapat menjadi bahan pelajaran bagi khalayak. Lalu struktur dari teks anekdot itu ada 5: abstraksi, orientasi, komplikasi, reaksi, dan koda. Mari kita bahas satu persatu. Pertama yaitu abstraksi. Abstraksi adalah bagian awal dari teks yang berfungsi memberikan gambaran secara umum agar pembaca dapat membayangkan cerita tersebut. Bagian ini berfungsi sebagai pembuka cerita, pembuka awal dari sebuah cerita tersebut. Lalu yang kedua adalah orientasi. Orientasi adalah bagian awal kejadian pada cerita dan juga bagian yang menjelaskan latar belakang mengapa peristiwa utama dalam cerita bisa terjadi. Jadi orientasi itu menjelaskan latar belakang mengapa sih cerita tersebut bisa terjadi. Struktur selanjutnya itu ada krisis atau dikenal juga dengan komplikasi. Merupakan bagian dari inti cerita suatu anekdot. Pada bagian inilah adanya kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa. Jadi di krisis itu adalah bagian inti ceritanya yang mengandung sebuah kekonyolan atau yang menggelitik. Lalu struktur berikutnya ada reaksi. Reaksi itu merupakan bagian yang akan melengkapi berupa penyelesaian masalah menggunakan cara-cara yang unik dan berbeda. Jadi di reaksi tersebut adalah penyelesaian, tetapi penyelesaiannya itu dalam bentuk cara-cara yang unik dan berbeda, tidak seperti penyelesaian biasanya. Selanjutnya, struktur yang terakhir ada koda. Koda merupakan bagian yang menutup cerita dalam teks tersebut. Jadi, koda itu merupakan penutup dari cerita tersebut. Selanjutnya ini ada contohnya ya. Contohnya tentang kereta dan tukang kupat tahu. Kita sekarang bahas mengenai kaidah kebahasaan anekdot. Kaidah yang pertama itu banyak menggunakan kalimat langsung ataupun tidak langsung. Kedua, menggunakan nama tokoh orang ketiga tunggal, baik dengan menyebutkan langsung nama tokoh faktual atau tokohnya disamarkan. Ketiga, banyak menggunakan keterangan waktu. Selanjutnya, menggunakan kata kerja material. Lalu, banyak menggunakan konjungsi temporal. Selanjutnya, banyak menggunakan konjungsi penerang atau penjelas. Ada juga kaidah kebahasaannya yaitu banyak menggunakan kata kerja mental. Itu merupakan kaidah kebahasaan yang dimiliki oleh teks anekdot. Baik, selanjutnya kita bahas mengenai pola penyajian teks anekdot itu ternyata ada 2 bentuk. Ada bentuk dialog dan bentuk narasi.
Kalau pola bentuk dialog itu pola penyajiannya berbentuk percakapan dua orang tokoh atau lebih. Sedangkan kalau bentuk narasi itu pola penyajiannya berbentuk pengisahan sebuah cerita atau kejadian. Jadi dalam bentuk cerita. Sekarang kita bahas mengenai langkah penulisan teks anekdot. Pertama, menentukan topik. Kedua, menentukan tokoh. Ketiga, menentukan peristiwa yang menjadi latar belakang cerita. Keempat, memerincikan peristiwa ke dalam struktur anekdot. Kelima, mengembangkan cerita anekdot dengan memperhatikan kaidah kebahasaan. Dan yang keenam, melakukan penyuntingan. Demikianlah pembahasan kita mengenai teks anekdot. Terima kasih.